Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Selasa ya, 21 Desember, bentar lagi Desembernya selesai. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link di sosial base di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya kecil, semakin kecil ya. Ijo maksudnya rebound tapi transaksi kecil ini agak kurang gak enak sebenarnya. Ada view bagus dan view kurang bagus. Nanti kita bahas saja. Hari ini transaksinya mengecil lagi 10,385 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 331,9 miliar. Dan kalau kita lihat memang bursa regional semuanya hijau semua ya, paling tebel si Tokyo Nikkei 225 itu saya juga cek chartnya dia udah kena area kuat memang, makanya pada rebound. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing dulu aja. Ada Telkom 62,5 miliar, lalu Arto 47,6 miliar, Pegas 30,4 miliar, MTEK 28,7 miliar, Bank Mandiri 10,3 miliar, Cimori 10 miliar, MSIN 9,9 miliar, Alfamart 9 miliar, Yaitu Tractor 7,9 miliar, Excel 5,3 miliar, Indosat 4,3 miliar, INTP 3 miliar, Tins 2,6 miliar, dan Java 2,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualan asing ada Bank BRI 118,8 miliar, Astra 53,4 miliar, Unilever 35,2 miliar, BBNI 27,6 miliar, BBCA 25,2 miliar, Akra 15,9 miliar, SMGR 14,5 miliar, Inco 10,9 miliar, TBIG 10,7 miliar, BGTG 8,8 miliar, dan Mitratel 8,6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikal dulu. Cuman sebelumnya saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman cuan-cuan saham tidak menerima titip dana. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan cuan-cuan saham untuk minta transferan itu sudah dipastikan bukan saya. Karena kemarin ada kasus ya, ada yang ditipu mengatasnamakan cuan-cuan saham, itu sudah jelas bukan saya karena saya tidak menerima titip dana. Seperti itu. Terus juga kalau misalkan rekening pendaftaran grup, kalau misalkan saya baru buka grup ya, itu hanya atas nama Adi Kurniawan, atas nama saya sendiri. Jadi intinya kalau misalkan ada transaksi atas nama cuan-cuan saham dengan rekening selain Adi Kurniawan itu sudah dipastikan menipu. Tuh, jadi teman-teman harap waspada. Ini sesuatu yang banyak sih. Kemarin juga dengar-dengar aja ada yang ketipu tuh mengatasnamakan cuan-cuan saham. Yang pasti itu saya pastikan untuk transaksi selain ke rekening Adi Kurniawan itu bukan cuan-cuan saham. Jadi harap waspada dan ya hati-hati. Oke, kita akan langsung masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini ada pantulan. Kalau saya lihat memang momentumnya hari ini ya ada reversal dari semua risk asset, dari Bitcoin juga ada rebound, kripto rebound. Terus saham regional juga pada rebound semua. Cuman US yang semalam masih dalam. Mungkin reboundnya malam ini US juga karena sama tanggal 21-nya kan malam ini ya. Mereka buka marketnya baru malam ini kalau nggak salah. Atau dia malah ada 22 malam ini. Yang jelas ini IHSG memang sudah ada rebound juga karena memang dia di area kuat. Cuma yang disayangkan adalah reboundnya volumenya kecil dan tidak disertai dengan inflow asing yang tidak terlalu bagus. Nah, kita masuk ke 15 menit. Sebetulnya memang kemarin itu sudah terlihat ada tanda-tanda reversal dari IHSG di mana patternnya sendiri juga bisa falling wedge. Di sini dia bisa falling wedge, entah gimana. Yang penting ini adalah falling wedge dan disertai dengan bullish divergence.
Nih ya, indikatornya semakin naik, sedangkan harganya turun terus. Di sini juga sama, indikatornya semakin naik, sedangkan harganya turun terus. Yang terjadi akhirnya harga mantul. Tadi pagi sempat naik untuk uji 6580, cuman sayangnya turun lagi, tapi lalu dia naik lagi. Ini malah kalau menurut saya menarik ya untuk IHSG ini, karena saya lihat ada potensi untuk reversal. Syaratnya simple, setidaknya dia harus break sini 6580 sampai 6600. Kalau teman-teman ingat kemarin itu kan area support kita ya 6600 sampai 6580. Itu kan kemarin support. Nah, sekarang dia jadi resisten. Dengan adanya divergen kayak gini, kalau misalkan dia berhasil break 6580 dulu dah. Kalau misalkan dia berhasil break, saya rasa itu bakalan cakep sih untuk si IHSG. Setidaknya bisa dapat nafas lah kita lah sampai akhir Desember. Kalau misalkan dia berhasil break, kenapa? Karena di sini berpotensi membuat yang namanya double bottom. Ini bottom 1, lalu ini bottom 2. Kalau misalkan dia bisa break, upside bisa ke sini mungkin sekitar 6610 sampai 6630. Cuman jelas ini perlu konfirmasi juga. Konfirmasinya ketika dia break 6580 seperti itu. Untuk loncatan ini saya nggak tahu apakah ini benar-benar akan ditarik ke atas atau ini dead cat bounce. Cuman kalau dari volumenya sih kayaknya ini adalah dead cat bounce kayaknya ya, sebelum turun lebih dalam. View saya bisa salah juga. Yang jelas kalau saya lihat kayaknya seperti itu sih. Jadi ini adalah pantulan, jadi bisa dimanfaatkan aja. Cuman saya pun juga berharapnya ini adalah pantulan untuk bullish ya. Dia di sini falling wedge, misalkan kayak gini. Nah, terus bisa naik sampai sini, itu juga bakalan cakep banget seperti itu. Yang jelas dia belum break. Kalau misalkan breaknya 6580 sampai 6600 baru ada potensi upside. Untuk naik kalau misalkan memang dia mau pullback ya IHSG ini, mungkin bisa ke 0,618 lagi di sini sekitar 6630. Pas area apa tuh? Area 6630 juga resist ya sebelumnya. Tadi juga udah kelihatan areanya. Seperti itu. Di sini juga dia sudah membentuk downtrend channel karena sudah lower high ya. Nih, kalau misalkan dia sampai berhasil break sini, PR-nya ini sih sebenarnya 6687 ini. Kalau dia sampai bisa di break bakalan bagus banget. Bisa jadi IHSG malah naik, nggak jadi koreksi turun. Tuh, jadi ya besok kita lihat aja. Cuman saya nggak ngarep banyak. Semoga aja dikasih 6630 dulu deh. Pasti 0,618 mungkin ya, mungkin nanti view-nya seperti ini. IHSG kalau memang besok berhasil break 6580 sampai 6600 ya, itu dia bisa ke sini 6630. Ini kan pas area resist juga kalau saya lihatin 15 menit. Nah, di sini kan dia resist ya. Di sini dia resist 6630, di sini juga dia resist sampai open gap waktu itu, dan ya ada potensi ke sana lagi. Jadi itu kalau misalkan bisa ada penguatan lalu dia terlihat melemah di 6630, bisa kurang-kurangi porsi aja karena bisa aja ini adalah pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Lain cerita kalau dia berhasil break 6630 lalu break 6687, saya baru bakal bilang kalau market bagus. Seperti itu. Setidaknya kalau menurut saya itu sih sampai besok Jumat ya, mungkin hadiah tahun baru dan Natal ya. Sampai besok Jumat IHSG ada potensi menguat dengan syarat break 6580 dulu. Tuh, jadi itu view-nya kalau menurut saya. Untuk view jelek jelas masih sama, itu IHSG ada potensi membentuk yang namanya head and shoulder. Cuman masih potensi juga ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan dengan target turun kalau misalkan benar-benar valid ya. Itu bisa ke sekitar 6200. Nah, pas ini sebenarnya juga apa ya, memang sesuatu yang wajar kalau misalkan dia koreksi sampai ke sana. Kenapa? Karena ya memang ini area kuatnya juga. Terus setelah itu ada EMA 200 di sana. Kalau misalkan dia sampai jebol 6480, tuh syaratnya itulah yang disebut dengan konfirmasi. Ketika dia di break lalu pullback, retest dan valid, ya udah bakalan turun. Tapi kalau misalkan ternyata nanti jadinya naik, ya bisa aja arahnya dia jadi break ke atas terus bikin cup handle gitu pun bisa juga seperti itu. Yang jelas itu tinggal kita lihat aja. Cuman kalau yang saya lihat ya nggak tahu sih, saya bukannya pesimis ya, cuman ngelihat aja dari keadaan di market di mana asingnya keluar terus dan lain sebagainya. Katalis juga kurang bagus, malah kontra katalisnya jelek-jelek ya. Mau ada taper lah, mau covid yang baru lah, lockdown yang baru lah, dan lain sebagainya, lockdownan lah dan lain sebagainya. Itu bukan katalis yang bagus buat aset high risk. Jadi kalau menurut saya sih
apa ya, sebenarnya kembali ke sahamnya aja sih. Kalau misalkan saham yang dipegang masih kuat ya oke. Tapi kalau misalkan saham yang dipegang kurang kuat ya harus diatur porsinya seperti itu. Tentu ya ISG untuk resist tadi ya, besok bakal kita uji 6580 sampai 6600. Kalau break bakalan cakep dengan target 6630. Untuk support masih sama menurut saya, ada di sekitar 6530. Pas dia juga rebound di sana ya. Ini 6530 kan sebelumnya support, di sini juga dia rebound dari support lagi. Tuh, dia support 6530 dan resistnya itu tadi seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok untuk angka apa ya, bukan angka sih, area krusialnya ini 6480. Selama masih bertahan di 6480 masih oke, cuman ya memang ada potensi turun juga seperti itu. Kalau ngecek moving average juga sebenarnya lumayan oke ya. IHSG terlihat mantul dari EMA 50. Tinggal kita lihat besok dilanjutin naik atau enggak. Asing walaupun keluar juga sebenarnya belum sebanding sama inflow-nya kemarin. Cuman ya mereka nggak mungkin keluar secepat kemarin masuk sih. Karena kalau misalkan kemarin waktu masuknya agresif aja kan tariannya juga mantap kan waktu di sini. Kalau misalkan dia keluar dia nggak pelan-pelan, langsung agresif juga. Nah itu juga bisa turunnya kayak gini nanti. Kayak gini. Nah, itu kalau misalkan dia keluar ya nggak pelan-pelan. Jadi kita lihat aja, selama sahamnya oke nggak masalah, karena kita trading di saham ya, walaupun di marketnya IHSG. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita cek dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek Akra, kemarin udah kita bahas ya, sesuai view. Kita coba cek apa nih, SMGR kurang oke saya, kayak pullback doang. TBIG ya, TBIG coba kita cek. Oke, hari ini TBIG turun 1,62% dengan volume yang sangat kecil. Kalau saya bilang ini, kalau menurut saya masih nggak masalah. TBIG masih di uptrend channelnya juga, dan ini sebenarnya sangat kecil resikonya untuk TBIG ini. Kalau misalkan teman-teman besok mau spek buy, ini resiko sangat kecil banget. Dia 2 kali mantul dari low-nya 3030, hari ini pun juga 3030. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau mengeksekusi ya, ini bisa juga TBIG dengan stop loss ditaruh di bawah 3030. Agak ketat sih, kalau misalkan mau agak spare-nya lumayan, taruh di bawah 3000 aja, karena 3000 juga ada support klasik. Untuk reward-nya mungkin dia bisa mantul sampai pertengahan tren ini, kalau nggak sampai atas ya. Jadi TP1-nya di sini. Nah, ini 6% lumayan kalau misalkan dia pas kena di sini ya. Atau kalau kenanya di sini ya ini 4%, 5%-an lah. Kalau TP2-nya ke uptrend yang atas 10%-an seperti itu. Cukup menarik TBIG, yang jelas keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya ini cuma bikin view ya, maksudnya saya nggak ngerekomendasi kalau di YouTube. Saya bikin view, saya bikin trading plan. Kalau misalkan teman-teman mau beli ya silahkan gitu. Mau ngikutin plan saya oke, mau bikin plan sendiri juga oke. Atau juga kalau cuan buat teman-teman sendiri, kalau rugi juga buat teman-teman sendiri. Tapi kalau mau bagi-bagi cuan nggak masalah sih, saya nggak nolak juga, ada Sosiabas di deskripsi. Seperti itu. Jadi jangan ya itulah, semuanya kembali ke resiko masing-masing lah. Yang pencet klik buy, klik sell gitu nggak bisa kalau misalkan cuman lalu tidak di-maintain sama sekali, itu susah juga. Tuh, tentu TBIG lumayan low risk ini. Kalau misalkan kita cek pakai risk rewardnya, misalkan besok masuk di 3040, pasang stop loss di 2990 gitu ya. Nah, ini di bawah 3000 nih. Cut loss-nya cuma 1,64%. Untuk reward-nya tadi cukup menarik, 10%-an. Hampir 1:5 itu bagus kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan dia jebol ya wassalam sih. Cuman kalau saya lihat harusnya oke. Even MACD-nya dead cross, karena hari ini volumenya kecil banget. Kalau hari ini volumenya besar, saya baru tidak akan bilang kayak gini juga analisanya. Cuman berhubung volumenya kecil masih oke. Ini juga TBIG melanjutkan, dia udah breakout kemarin ya. Di sini dia udah breakout untuk koreksi pattern-nya. Dan ya ada potensi bisa hit sih. Silakan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Nah, kalau kita cek dalamnya hari ini terlihat ada big distribusi untuk si TBIG ini.
Tapi kalau dibandingkan akumulasinya masih oke ya dari Bandar Movement ya. Kalau dilihat dari asingnya terlihat mulai keluar, tapi kalau dibandingkan dengan total inflow-nya masih belum sebanding juga. Seperti itu. Yang jelas ini masih saham uptrend by moving average maupun dari tren besarnya. Dia juga di atas EMA 200 ya. Pas kena EMA 200 juga kemarin, lalu dia rebound. Dan ya, itu sih bisa dimanfaatkan kalau teman-teman mau mengeksekusi. Seperti itu. Tapi kalau dia jebol uptrend, lebih baik exit dulu aja. Karena ketika saham jebol uptrend, opsinya tinggal 2, sideways atau downtrend. Seperti itu. Tentu TPIG, yang jelas batasi resikonya. Lanjut coba kita cek, beberapa memang turunnya sedikit-sedikit ya, jadi kurang signifikan. Kita coba cek yang dibeli asing aja deh. Tidak ada spread. Kayak menarik juga ini Alfamart. Kita coba cek Alfamart. Oke, hari ini Alfamart naik 2,58% dengan volume yang membesar. Ini juga bisa dieksekusi kalau menurut saya ya, karena dia ada di area kuat juga. Mulai terjadi bullish divergence, bahkan sudah valid, sudah golden cross. Jadi sebenarnya ada potensi naik sampai ke sini ya. Sampai ke sini 1300. Tapi kalau misalkan dia sampai berhasil break, itu bakalan cakep banget. Kenapa? Karena bakal double bottom pertama. Kedua, di sini ada pattern koreksi falling wedge. Dia sebenarnya cukup sampai sini aja udah bagus 1250 karena bakal break garis warna hijau ini resistennya ya. Tapi kalau dia sampai berhasil break 1300 itu bakal double bottom dengan target bisa ke 1445 seperti itu. Posisi sekarang low risk, dengan kalau mau pasang stop loss ya bisa di bawah 1145 ya. Bawah 1145 tinggal cut loss saja, resikonya kecil juga. Seperti itu. Nih, jadi kalau view-nya mungkin kayak gini sih. Mungkin ya. Gini, terus turun, terus habis itu naik lagi. Pasti naik line 1300, habis itu pull back dulu. Nah, terus habis itu ke targetnya di 1400. Mungkin kayak gini, nggak tahu bisa hit atau nggak. Coba saya dimin kayak gini deh, siapa tahu bisa hit beneran. Seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya potensi reversal sudah ada untuk Alfamart ini. Dan mulai terlihat ada volume. Sebelumnya di sini udah ada yang ngambil barang, lalu di cover sekali lagi. Resiko pun juga kecil ya, di bawah 1145, tinggal out seperti itu. Volume mulai naik, bullish divergence, area kuat, dan ya, itu untuk Alfamart. Yang penting juga batasi resiko, jangan lupa dia juga masih uptrend di atas EMA 200 ya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi peak akumulasi dari Alfamart. Belum terlihat konsistennya juga ya, masih untuk Bandar Movement ya. Cuma untuk asing oke, ada upside, walaupun saya nggak tahu untuk Alfamart ini bandarnya lokal atau asing. Yang jelas kalau menurut saya oke, by TA-nya, volumenya pun juga mulai build up. Mungkin besok bakal meledak atau dia melemah dulu juga bisa juga, seperti itu. Cakep kalau menurut saya. Untuk Alfamart, yang penting sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek unit tractor. Ini harga batu bara sudah naik lagi. Cuman kalau saya lihat sih yang kuat itu malah Adaro sama MBSS. Kalau yang lain nggak tahu nih, masih pada drama ini. Hari ini unit tractor naik juga 3,4% dengan volume yang cukup ada. Pas di EMA 20 ya, cukup besar. Dan yang oke adalah dia terjadi bullish divergence untuk si unit tractor ini. Nah, ini ya, harganya ke samping, sedangkan indikatornya ada potensi ke atas. Untuk MACD-nya belum golden cross, tapi untuk RSI-nya sudah mengarah ke atas. Artinya kalau menurut saya sudah valid, ini terjadi bullish divergence. Dengan target kenaikan ke sini 23175. Kalau misalkan dia bisa break baru bagus kalau menurut saya. Dan dilihat dari katalisnya harusnya oke, bisa break juga untuk si unit tractor tuh. Dilihat dari Adaro aja, posisinya Adaro udah di sini ya untuk si Adaro, karena dia udah break high kemarin setelah dia rally. Jadi cukup menarik. Ini antara saham-saham batubara lain bakalan nyusul, kalau nggak kuat nyusul. Opsinya tinggal 2. Yang jelas untuk selain Adaro, risk reward menarik kalau menurut saya, seperti itu. Dengan catatan kalau batu baranya masih oke. Ini juga unit tractor ada di area kuat
dengan apa ya? Ini kan area konsolnya dia, di sini dia konsol, di sini juga kemarin dia konsol dulu, dan ya resikonya pun kecil juga. Tinggal kalau jebol 250 tinggal cut loss aja seperti itu. Untuk target di sini dulu 23.275. Kalau misalkan dia bisa break baru lumayan lah, mungkin bisa ke sini 24.500 atau bahkan nutup gap di 25.500. Tinggal kita lihat aja ke depannya. Yang jelas ini kalau menurut saya divergennya sudah mulai kelihatan ya. Artinya penurunan memang sudah melemah dan dia potensi reversal. Ini juga dia pas di area neckline ketika dia reversal ya. Anggap di sini ada cup handle, ini cup lalu handle, dia breakout dengan volume. Dan ya, ini sudah kembali lagi ke average-nya orang-orang ngambil barang ini di sini. Bener-bener ngambil barang kan average-nya di sini. Nah, nggak tahu barangnya udah habis belum di sini. Cuman dia kembali ke area kuat lagi sih, seperti itu. Cukup menarik kalau menurut saya, ada potensi upside. Yang jelas jangan langsung HK karena bisa turun dulu juga, seperti itu. Batasi resiko aja, cut loss di bawah 21.250. Kita lihat dalamnya, hari ini juga mulai terjadi akumulasi, walaupun setelah akhir-akhir kemarin terjadi distribusi ya. Ini juga salah satu proxy batu bara yang oke, grupnya Astra kalau menurut saya. Dari moving average juga sudah terlihat kurang bagus. Yang penting batasi resiko aja sih. Selama dia nggak jebol 21.250 oke untuk unit tractor itu. Apalagi kalau dia berhasil break 23 ribuan ini ya, neckline di sini bakal reversal dia. Seperti itu. Untuk unit tractor, lanjut coba kita cek Indosat kemarin udah. Tins. Nah, ini lama nggak kita bahas. Tins ini juga oke, hari ini Tins naik 1,35%, tapi volumenya masih kecil banget. By candlestick pattern, dia bisa morning star sih kalau menurut saya. Turun, ini juga doji, atau setidaknya candle indecisive, lalu hari ini hijau. PR-nya tinggal big high di sini. Nah, ini kan ada 1510 sampai 1515. Kalau misalkan besok Tins break, saya rasa ada potensi reversal untuk si Tins ini. Seperti itu. Dengan target mungkin bisa ke sini. Agak besar sini rewardnya. Bisa ke sini nih. 1620-an. Nah, ini kalau misalnya kita lihat intraday pasti sudah terlihat divergen ya. Nah, ini ya, di sini indikatornya mulai naik terus, sedangkan mulai sini harganya masih turun terus. Jadi memang penurunan sudah tidak didukung oleh market dan ada potensi untuk reversal. Kalau dari view besar, ini Tins ini memang dia sideways, banyak yang bilang apa ya? Ini setipe sama si Antam Inco sih Tins ini. Nah, ini kan bisa symmetrical triangle dan dia pas di area support. Jadi memang upside-nya lumayan oke, sudah ada pantulan. Ini juga cukup menarik kalau menurut saya. Untuk si Tins ini kalau mau masuk bisa pasang stop loss di bawah 1465. Risikonya kecil juga risknya ya dibandingkan rewardnya. Target TP1-nya di sini 1570, lalu sini 1600, baru sini kalau misalkan dikasih 1675. Tapi kalau berhasil break, nah itu baru cakep. Seperti itu. Volumenya masih kurang oke sih. Cuman setidaknya dia udah ada pantulan lah 2 hari ini. Artinya ini masih area kuat. Tinggal pasang stop loss aja di bawahnya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini masih terjadi small akumulasi. Dia juga belum terlihat konsisten tuh bandara volumenya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Yang penting batasi resiko aja juga untuk Tins ini. Karena beberapa saham-saham kelihatan pada bottoming ya, pasti sudah di bottom, ada potensi reversal. Kebetulan pas IHSG-nya juga mantul dengan divergen. Kita lihat aja sih nanti kira-kira sampai weekend gimana. Lanjut coba kita cek ITMG. Ini juga yang dibeli asing ya. Nah, oke, hari ini ITMG naik juga 1,87%. Cuman volumenya kecil juga sih. Ini agak was-was juga. Kalau view jeleknya sebenarnya udah kelihatan ya. Dia ini udah jebol uptrend, ini pullback untuk turun lebih dalam. Ini ya, kalau misalkan memang ini dia mau bikin symmetrical triangle penan, bearish penan. Nih, ini kan turun, di sini konsol, sideways di resist. Sebelumnya kan ini support ya, area pink ini. Dia jebol uptrend, jebol neckline, jebol support, akhirnya pullback. Lalu di sini konsolidasi untuk bisa membuat continuation. Tuh, ini untuk view jeleknya. Untuk view bagusnya gimana ya? Dia kena katalis dari
sektornya sih, dimana batu bara menguat dan mulai ada flow. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan mau dieksekusi jangan deket-deket di resist sih. Kalau misalkan dia ada koreksi ya, ini kan resist di sini 2600-an, itu area kuatnya si ITMG. Untuk supportnya ada di sini sekitar 20.000 sampai 19.775. Kalau dijemput di bawah harusnya oke. Tapi kalau ternyata besok dia break cukup menarik, bisa aja dia mau pullback ke trend lainnya di sini bisa ya sampai 21.500. Jadi dia naik ke sana. Tuh. Karena kalau yang terlihat strong itu sih MBSS sama Adaro. Indi bahkan induknya MBSS kurang strong juga ya. Untuk batu baraan ini juga jujur belum terlalu kelihatan patternnya, maksudnya dia kayak bikin pattern continuation kayak atau reversal kayak, saya juga belum terlalu jelas. Cuman yang jelas kalau menurut saya itu tadi sih, terus segitiga kalau break atas bagus, kalau jebol bawah jelek gitu. Jadi batasi resiko aja seperti itu. Lihat dalamnya mulai bagus flownya, kemarin juga mulai dikumpulin, hari ini juga mulai ada big akumulasi. Tapi kalau dilihat asingnya juga masuk juga sih, tapi masih kecil 1,3 M. Karena kalau setahu saya ini ITMG ini bandarnya asing, kalau setahu saya ya. Tuh. Cukup menarik. Dia juga paling kuat korelasinya sama si batu bara karena dia hampir penjualan ke luar negeri semua ya. Beda sama kayak Adaro sama PTB itu kan ada yang kontrak sama PLN dan hanya bisa dijual di harga $70 apa ya gitu. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah hari ini. Kita coba cek apa nih? Yang menarik, kira-kira TA-nya menarik. Kita coba cek ASA deh. Apakah sudah saatnya ASA berhenti uptrend? Karena pasti ada saatnya koreksi juga ya. Nggak mungkin kalau naik terus. Karena kalau naik terus ya duitnya habis. Oke, hari ini ASA turun 4,32% dengan volume yang cukup besar. Dan sayangnya dia akhirnya breakdown dari EMA 50. Kalau kita lihat selama ASA ini rally ya, dia nggak pernah jebol dari EMA 50 nih. Di sini kena EMA 20 naik, EMA 20 naik, EMA 20 naik. Ini juga kena EMA 50 naik, EMA 50 naik, EMA 50 naik, dan akhirnya dia breakdown EMA 50. Indikasi yang kurang bagus sih kalau menurut saya kalau dia nggak ada yang cover ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ini di trading view, sebenarnya sehat-sehat aja ya. Memang kenaikan di sini yang agak divergent ini. Di sini kan hampir ke samping nih. Ini ya. Di sini dia hampir ke samping. Ini high-nya sampai berapa nih? Sampai 3880. Anggaplah ini harga ke samping tapi indikatornya ke bawah parah ini. Kemiringannya beda. Jadi ya mungkin bisa aja dianggap divergent ya. Cuman kalau yang jelas di sini divergentnya sudah ada. Ketika harga naik tapi RSI-nya turun dan akhirnya dia koreksi. Itu sih. Kita hilangin dulu aja coret-coretannya. Dan kalau menurut saya berhubung si ASA ini sudah jebol area krusial 3.400, ini kalau menurut saya area kuat. Dia kan sebelumnya reversal juga di sini ya, di 3.300-an ini. Ini juga dia konsol di sini. Jadi ini area kuat kalau menurut saya. Nah, sekitar sini sampai sini itu area kuat. Di sini dia konsol, di sini dia reversal, ini cup lalu handle, dia reversal. Di sini dia mantul lagi. Dan akhirnya di sini jebol dengan volume. Kalau misalkan besok dia pullback ke 3.440, kok menurut saya sih lebih baik exit aja. Seperti itu. ASA bakalan jelek kalau dia sampai jebol sini 3140, itu bakal jelek banget. Jadi lebih baik teman-teman prepare for the worst case scenario, walaupun belum tahu ya bisa terjadi atau enggak. Bisa aja dia besok ini ternyata false breakdown, terus dia besok langsung naik gitu, bisa juga. Cuman dilihat dari indikasinya sih lebih baik hati-hati kalau dia sampai jebol 3140 seperti itu, karena konfirmasi ASA bakalan reversal dari divergent, lalu dia membuat lower low, lower high, dan breakdown lalu lower low, seperti itu aja. Tuh, jadi batasi resiko ini support krusial banget 3100 lah kita buletin ya. 3100, kalau misalkan dia sampai jebol 3100 lebih baik exit seperti itu. Ini juga kayaknya pullback 0,618 nih kayaknya ya. Nggak tahu, kita lihat dulu aja. Oh nggak, sampai 0,786 ternyata. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko dulu aja. Dia sudah jebol 3000
sini ya 3400 sudah jebol dengan volume yang ada. Bisa coba dilihat deh, siapa tahu ya mungkin view-nya kayak gini. Bisa aja dia turun ke sini dulu, lalu rebound, terus turun, nah terus pullback lagi, terus turun. Nah ini bisa kayak gini ya, itu salah satu view jelek. Bisa terjadi bisa enggak, yang jelas batasi resiko aja kalau menurut saya untuk si ASA ini. Cuman bisa juga besok ternyata dia ditarik ke atas lagi ya, itu bisa juga. Nah mungkin kalau untuk skenario bagus biar nggak jelek terus ya, ini kan 3100, ini kemarin high-nya ada di 3880. Nah ini dia juga udah jebol 0,618 sih sayangnya. Jadi ya lebih baik batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Karena memang ASA ini udah ngegas banget ya, kalau teman-teman lihat dia tuh reversal dari harga berapa nih. Bahkan bottomnya 2020 itu cuma 200 rupiah doang. Di sini dia naik sampai 800, terus turun sampai 200, terus dia reversal tuh, dan udah tinggi banget. Jadi memang pasti ada saatnya koreksi sih. Dia juga terlihat trennya sudah mulai melandai, dan ya terjadi divergent, akhirnya dia jebol EMA 50. Ini indikasi pertama. Nggak tahu juga apakah dia bakal di cover atau enggak. Yang jelas jangan mengetes kedalaman air dengan 2 kaki. Tuh. Itu untuk ASA. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek yang hijau-hijau. Beberapa masih small cap ya, karena memang marketnya masih kurang oke. Adero masih strong. Agi udah kita bahas, kita coba cek MLPL aja deh. Yang hari ini strong juga ya dia. Oke, hari ini MLPL naik 7,37% dengan volume yang semakin membesar. Ini bagus indikasinya karena volume itu membesar. Terakhir dia divergent di sini ya, harga ke samping tapi indikator ke atas. Lalu akhirnya dia naik, di sini juga divergent lagi, harga indikator semakin ke atas, dan akhirnya sekarang dia di pucuk. Tuh. Ini kalau misalkan saya bilang MLPL ini baru konsolidasi, itu di range sekitar 410 sampai 322. Artinya apa? Kalau misalkan dia besok berhasil break 414, 420, besok dilihat aja yang overnya tebel di mana. Kalau dia break dimakan itu bakalan cakep kalau menurut saya untuk MLPL. Kenapa ya? Karena dia sudah konsolidasi dan ada potensi untuk naik lagi. Bahkan patternnya pun juga udah kelihatan ya, pattern reversalnya ini bisa bullish falling wedge. Di sini gede banget ini, dan pas dia di trend line juga. Artinya apa? Kalau misalkan besok dia break, bisa buy on breakout atau buy on weakness. Dengan target kalau menurut saya mungkin bisa ke sini 516 ini, nutup gap di sini ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibo dari swing yang ini ya. Nah, pasti di gap juga 500-an targetnya si MLPL ini. Seperti itu. Jadi bisa dilihat aja karena dia pas ada di trend line. Biasanya sih kalau kena resist turun dulu. Tapi kalau misalkan memang besok digas dan opennya bagus ya, bisa dieksekusi aja. Karena ada potensi upside untuk si MLPL. Seperti itu. Itu sih pas udah di resistnya doang untuk si MLPL ini. Patternnya udah kelihatan, divergennya juga udah ada. Cukup menarik. Kita lihat dalamnya, terakhir dia juga dikumpulin terus barangnya. Dan hari ini pun juga normal akumulasi. Cukup menarik juga kalau menurut saya MLPL ini. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil break atau tidak. Tinggal bisa dilihat over yang tebal di mana. Kalau dia breakout resistant with volume, nah itu ada potensi upside lagi. Seperti itu. Untuk MLPL, bentar di baterai saya habis ini saya cas dulu. Nah, berhubung banyak yang minta konstruksi ya, walaupun saya tidak walaupun nggak masuk di RTI bisnis konstruksinya, tapi coba kita bahas aja deh. Mungkin kita cek Adikarya aja untuk konstruksi kali ini. Oke, ini view-nya hari ini Adikarya tuh naik 0,54% dengan volume
Kalau view bagusnya dia sudah ada doji with volume, artinya sudah ada perlawanan dari penurunannya. Kalau misalkan besok candlenya hijau, itu bakalan bagus banget karena bisa aja dia morning star, downtrend, lalu doji, lalu hijau. Nah, itu tanda dari reversal. Cuman kalau kita lihat lagi, view jeleknya adalah ini pullback untuk turun lebih dalam. Tuh, terakhir untuk si Adikarya ini sebenarnya view-nya bisa macam-macam ya. Di sini bisa inverted cup handle, ini cup, lalu ini handle, atau apalah itu, yang penting dia sudah lower high dan lower low. Itu untuk view jeleknya. Bisa juga dia sebenarnya kalau mau mencoba optimis ya, ini adalah sedang bikin bullish flag di garis warna biru ini, which is itu pattern continuation, cuman sayangnya dia udah jebol ke bawah, lalu hari ini ada pullback pas ke garis, high-nya pun juga tidak menembus garis ya hari ini. Ini kan saya nyambungin dari sini sampai sini, dan hari ini high-nya pas di 955, itu nyentuh garis lalu turun. Kalau view bagusnya dia mau morning star, mau reversal ya, besok bikin doji naik, bikin candle naik gini, nah itu bisa aja dia morning star lalu dia naik. Tapi kalau view jeleknya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Kenapa? Karena dia gagal dari flag-nya. Jebol flag dengan volume besar, ini pullback. Ini ya, pullback, lalu turun. Walaupun nggak tahu juga targetnya berapa. Cuman kalau misalnya kita lihat dari inverted cup handle-nya, mungkin target bisa ke sini. Oh, kok malah pakai ini sih? Nah, ini pas nih sampai ke 850. Itu worst case skenario-nya untuk Adikarya. Biasanya satu sektor sama kok view-nya. Jadi ini bisa dibuat patokan ya. Tinggal dicek aja yang lain, Wijaya Karya, PTPP. Kalau WSKT agak beda karena dia hajatannya beda ya. Yang jelas itu tinggal disesuaikan aja dengan saham yang dipunya. Jadi besok tinggal kita lihat dulu aja. Amannya besok lihat dulu aja. Kalau misalkan besok Adikarya hijau, break high-nya hari ini 980 kan high-nya hari ini ya. Kalau besok dia berhasil break candle hijau, itu bisa aja dia morning star untuk reversal ke atas. Tapi kalau misalkan besok dia malah merah lebih dalam, berarti fix ini adalah pullback. Hari ini pullback untuk turun lebih dalam, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari RSI daily-nya sih sebenarnya ada potensi untuk dia reversal ya, karena dia ada rebound, karena dia udah masuk area oversold juga. Jadi pantulan-pantulan itu wajar. Nah, kalau kita lihat pakai intraday 15 menit, divergennya belum kelihatan sih kalau saya lihat ya. Ini agak jauh, kita pakai 1 jam aja. Belum ada divergen juga untuk di 1 jam ya, jadi masih normal ya. Itu sih, ini lebih baik wait and see dulu aja untuk besok. Kalau terlanjur nyangkut ya jelas atur posisi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, lebih baik wait and see. Kalau besok hijau dengan volume, bisa break 955, lusa baru beli karena dia morning star. Tapi kalau enggak ya besok biasanya pullback untuk turun lebih dalam, seperti itu. Kita cek dalamnya juga kurang oke kalau saya lihat ya. Yang ngambil barang PD, CC, volumenya kecil-kecil walaupun ada BKAK, itu sih masih kurang oke. Kalau menurut saya lebih baik tetap wait and see dulu aja untuk si Adikarya. Setidaknya tunggu konfirmasi lah untuk konstruksi ini. Nah, dia juga udah dead cross, artinya sudah valid downtrend ya by moving average-nya, seperti itu. Yang jelas batasi risiko aja dan sesuaikan dengan saham-saham konstruksi yang lain. Oke, mungkin itu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Sekali lagi saya ingatkan kalau saya tidak menerima titip dana, dan kalau misalkan pun ada transaksi dengan cuan-cuan saham, rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan, dan itu hanya untuk grup. Untuk grup bulanan itu transaksinya ke rekening Adi Kurniawan. Kalau selain itu bisa dipastikan kalau menipu. Jadi teman-teman hati-hati karena kemarin sudah ada korbannya. Lebih baik ya yang namanya investasi bodong nipu-nipu gitu pasti sangat iming-imingnya sangat menggiurkan sih untuk dari returnnya tuh. Kayak kalau yang kemarin saya lihat sih kayak model 2 juta per hari 1 juta itu gila banget loh. Maksudnya kayak sehari 50% itu, kalau misalkan simpelnya gini deh, kalau misalkan itu bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan. Ini mungkin saya sekalian curhat ya sambil sharing-sharing aja karena masih belum lama juga.
Kalau misalkan benar-benar bisa 50% satu hari ya, itu nggak mungkin turun sampai retail-retail ke kita ini. Serius, bisnis kayak gitu pasti udah dihabisin sama kakap-kakap di atas. Ya karena memang rewardnya gila banget, sehari 50% loh. Maksudnya kayak yang ditawarin modal 2 juta, sehari dapat 1 juta. Kalau teman-teman, menurut teman-teman itu masuk akal atau enggak? Kalau menurut saya sih, kalau di tradingin di kripto dengan leverage 100% ya mungkin bisa ya. Tapi ya resikonya juga harus siap-siap. Apa namanya? Kalau di kripto itu namanya, saya lupa. Yang uangnya hilang itulah, saya lupa namanya malah. Tuh, jadi lebih baik lihat-lihat juga kalau misalkan ditawarin kayak returnnya kayak gitu. Bahkan untuk saham-saham gocap pun kalau ARA cuma 35% ya, cari 50% di market tuh tidak mudah kalau menurut saya, kalau dalam satu hari seperti itu. Jadi kayak kalau ada yang menawarkan investasi sehari 50%, ya itu kalau menurut saya sih tidak masuk akal juga kalau 50%, karena nggak mungkin sampai ke retail kayak kita gini. Pasti apa ya, bisnis dengan return segitu udah disikat sama kakap-kakap di atas, nggak mungkin. Makanya kayak dulu yang maaf ya, mungkin saya bahas kayak TikTok Cash dulu, kayak yang cuma nonton doang dapat duit atau ngapain dapat duit, ya itu kalau menurut saya sih juga money game juga gitu. Kayak karena tuh apa ya, too good to be true lah, terlalu bagus bisnisnya gitu. Dan ya kalau bisnis bagus tuh logikanya simple sih, uang besar tuh pasti bakal lari ke sana tuh. Tapi kok uang besar nggak main di sana, ya bisa dipastikan kalau itu mungkin entah antara resikonya terlalu besar, kalau nggak ya penipuan itu. Jadi ya dikira-kira aja lah. Bahkan penelitian juga saham tuh per tahun returnnya rata-rata 15% gitu. Jadi ya kalau sehari bisa 50% tuh itu sangat susah sih. Bahkan kalau misalkan itu orang-orang beneran ya, saya sendiri mungkin yang bakalan nitip duit di sana kalau misalkan beneran sehari bisa 50%. Jadi ya, maksudnya yang pengen saya sampaikan adalah jangan tergiur dengan iming-iming return yang besar. Apalagi ada transfer, pindah dana, itu lebih apa ya, lebih kurang oke lagi sih. Tuh. Yang jelas tuh, kalau ada transaksi dengan cuan-cuan saham, rekening saya hanya satu atas nama Adi Kurniawan, dan itu hanya untuk grup per bulan. Jadi kalau ada yang menawari titip dana mengatasnamakan cuan-cuan saham, bisa dipastikan kalau itu menipu. Sudah saya bilang di sini seperti itu. Oke, ya malah agak panjang ya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.